Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan karunia kenikmatan pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, dan nikmat untuk menapaki kehidupan di jalan Allah. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang istiqomah di jalannya hingga husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang istiqomah di jalannya. Khauf kepada Allah. Dalam kehidupan seorang mukmin harus memiliki rasa khauf dan roja dalam hatinya, yaitu rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap murkanya dan berharap mendapat rahmatnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 57. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, ayat ini turun berkaitan dengan orang yang menyembah selain Allah, yang menyembah Uzair, yang menyembah Isa Al-Masih, dan orang-orang soleh lainnya. Padahal para nabi dan orang-orang soleh yang mereka suruh itu menyembah Allah serta memiliki rasa roja dan khauf. Orang-orang soleh itu sangat mengharap rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Sahabat, pengertian khauf secara bahasa berasal dari kata khaufa yakhafu khaufan, yang artinya takut, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain khauf, dalam Al-Quran juga digunakan istilah khasyah, yang terkadang maknanya sama, terkadang lebih khusus. Khauf adalah perasaan takut dari hukuman atau sesuatu yang dibenci yang mengenainya, disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak sungguh-sungguh dalam taat. Menurut Ibnu Qudamah mengatakan bahwa khauf adalah ungkapan kegundahan hati karena adanya sesuatu yang tidak disukai dan akan terjadi pada masa mendatang. Sedangkan Al-Khusairi menjelaskan khauf adalah perasaan di kedalaman hati yang menghindarkan seseorang dari segala yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karenanya, semakin besar khauf seseorang, semakin ia taat kepada Allah serta menjauhi dosa dan maksiat. Semakin besar khauf seseorang, semakin ia menghindari hal-hal yang mempersulit hisabnya. Semakin khauf seseorang, semakin ia menjauh hal-hal yang menyeret ia ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat, khauf memiliki keutamaan. Keutamaan khauf yang pertama, meningkatkan taat dan takwa. Orang yang memiliki rasa khauf, ia akan semakin taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana para malaikat yang khauf kepada Allah. Para malaikat khaufnya sempurna, maka sempurnalah ketaatannya. Dalam surat An-Nahl ayat 50,
Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Takut kepada Allah tidaklah sama dengan takut kepada suatu bahaya atau ancaman binatang buas. Seseorang yang takut diterkam singa, dia akan menjauhi. Namun orang yang takut pada Allah, dia akan semakin dekat kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan tangannya untuk bermaksiat, tidak akan merampas hak orang lain, tidak akan zalim pada orang lain. Orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan lisannya untuk menyakiti orang lain, untuk bergibah, untuk namimah. Orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan matanya untuk memata-matai sesama muslim, mencari kekurangan orang lain. Sahabat, orang yang takut kepada Allah tidak akan mengisi hati dan pikirannya dengan kemaksiatan dan dosa. Orang yang takut kepada Allah tidak akan membenci sesama mukmin, tidak menyimpan dendam, tidak hasad. Hatinya dia bersih. Sahabat, keutamaan khauf yang kedua adalah jaminan keamanan. Orang yang memiliki rasa khauf kepada Allah, di akhirat nanti ia akan mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya seperti apa? Dalam sebuah hadis qudsi, demi kemuliaanku, aku tidak menghimpun pada hambaku dua macam rasa takut dan dua macam rasa aman. Apabila dia merasa takut kepadaku di dunia, aku membuatnya merasa aman pada hari kiamat. Apabila dia merasa aman dariku di dunia, maka aku membuatnya takut pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi, hadis sahih. Yang ketiga, tak tersentuh api neraka. Ini adalah kalimat kiasan. Artinya, diselamatkan dari neraka. Siapakah dia? Yaitu orang yang menangis karena rasa takut kepada Allah. Dua mata yang tidak disentuh oleh neraka adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang tidak terpejam saat terjaga-jaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Ketika membaca sirah sahabat, sirah tabi'in, dan para ulama, kita dapati mereka banyak menangis karena takut kepada Allah. Para sahabat adalah orang-orang yang mata mereka seakan-akan ada iringan orang-orang yang mengantar jenazah. Para sahabat adalah orang-orang yang kusut dan berdebu. Mereka senantiasa sujud dan berdiri kepada Allah. Mereka tampak seperti pohon yang condong dan bergoyang pada saat angin berhembus kencang. Mereka selalu menangis hingga kain mereka basah. Kalimat ini adalah kalimat yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demi Allah, aku telah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kini tidak kujumpai orang-orang seperti mereka. Sahabat,
Poin yang keempat adalah masuk surga. Orang yang takut kepada Allah, tempat kembalinya adalah surga. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ada dua makna. Man khafa maqama rabbih. Dalam ayat ini yang dikemukakan oleh sebagian mufassirin seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama, takut saat ia berdiri di hadapan Allah pada yaumul hisab kelak. Kedua, takut akan makom atau kebesaran Allah. Rasa khauf ini diiringi dengan menahan diri dari hawa nafsu dan syahwatnya. Sebenarnya ia bisa memperturutkan hawa nafsunya serta syahwatnya dengan tenaganya, dengan uangnya, dengan kesempatan, namun dia tidak menuruti nafsunya karena ia takut kepada Allah. Ia takut bagaimana nanti sewaktu-waktu dia berdiri di hadapan Allah. Maka orang seperti ini ia akan masuk ke dalam jannahnya. Tempat tinggalnya di akhirat adalah surga, kekal abadi dalam kenikmatan selamanya. Masya Allah. Yang kelima, mendapatkan dua surga. Tidak hanya masukkan ke dalam surga, orang yang memiliki rasa khauf akan mendapat dua surga. Dalam surat Ar-Rahman ayat 46, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, dua surga itu adalah surga ruhani dan surga jasmani. Surga ruhani adalah ridho Allah, sedangkan surga jasmani adalah kesenangan materi, seperti kesenangan dunia atau yang lebih besar dari itu. Ia menjelaskan pula tafsir lainnya, bahwa sama sekali tidak menutup kemungkinan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan dua surga atau bahkan lebih banyak. Sebagaimana Rasul bersabda, surga Firdaus ada 4. Dua surga terbuat dari emas. Berikut semua perhiasan, wadah dan segala apa yang ada di dalamnya juga terbuat dari emas. Dan dua surga terbuat dari perak. Berikut semua perhiasan, wadah dan segala apa yang ada di dalamnya juga terbuat dari perak. Tidak ada penghalang antara para penghuni surga di surga Aden untuk melihat Tuhan mereka Azza wa Jalla, kecuali selendang kebesaran dan keagungannya. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Sahabat, itu adalah keutamaan di mana khauf yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Lalu bagaimana cara menumbuhkan dan menguatkan khauf dalam diri agar kita memiliki rasa khauf yang kuat? Yang pertama, memperdalam ma'rifatullah. Semakin seseorang mengenal Allah, akan semakin kuat rasa takut kepada Allah. Dan tentu saja orang yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah. Karena itu, aku orang yang paling takut di antara mereka kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, banyak mengingat akhirat. Membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hari kiamat, akhirat, surga dan neraka akan membuat kita memiliki gambaran yang benar, sekaligus menguatkan rasa khauf kita. Tidak sekedar membaca atau menghafalkan, tetapi membayangkan dan merenunginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada para sahabat tentang surga dan neraka. Kemudian beliau bersabda, "Jika saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis muttafaq alaih. Lalu para sahabat menangis sesungguhnya sambil menutup wajah mereka. Yang ketiga, mengingat keutamaan khauf yang 5 poin yang sudah saya uraikan tadi.
Betapa banyak keutamaan yang kita dapati dan keberuntungan yang kita raih ketika kita memiliki rasa khauf. Mulai dari meningkatnya taat, jaminan keamanan, selamat dari neraka, masuk surga hingga mendapat 2 surga. Masya Allah. Poin yang keempat, membaca keteladanan Nabi, sahabat, dan para ulama, khususnya dalam bab ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan mendapatkan bagaimana teladannya, karakternya mereka, kita memperoleh gambaran hidup yang menggugah hati, memotivasi diri. Yang kelima, mujahadah dengan riyadhah, khauf. Maksudnya apa? Dengan amalan hati. Ia perlu kesungguhan untuk dilatih, atau riyadhah. Jika skill duniawi saja perlu 10.000 jam terbang untuk melatihnya menjadi expert. Riyadhah untuk mendapatkan dan meningkatkan khauf dalam diri ini bisa berlangsung seumur hidup. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Hadirkan takut kepada Allah dengan membayangkan apa yang akan terjadi saat sakaratul maut. Latih takut kepada Allah dengan membayangkan apa yang akan terjadi saat berada di alam barzakh, saat yaumul mahsyar, saat menghadap hisab, saat melewati siratal mustaqim, hingga penentuan akhir apakah masuk surga atau neraka. Latih rasa khauf itu agar hadir saat sholat, saat tilawah Al-Quran, saat zikir, saat bermunajat kepada Allah, saat sholat tahajud, dan dalam berbagai ibadah lainnya. Sahabat, kita berharap menjadi hambanya Allah yang memiliki rasa khauf, sehingga kita menjadi hambanya yang sangat-sangat taat kepada Allah, yang istiqomah dalam takwa, dalam kebaikan di jalannya, dalam berjamaah, dalam kebaikan terus, kebaikan yang kita lakukan, dalam keikhlasan kita, hingga kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.